Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV, channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia. Halo siswa hebat Nusantara, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Masih membahas materi IPA kelas 7 semester 2. Pada bagian ini kita akan bahas pencemaran lingkungan bagian 2. Pada bagian ini kita akan bahas tentang pencemaran udara. Definisi pencemaran udara, macam-macam pencemaran udara. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara? Kemudian dampak apa yang timbulkan dari pencemaran udara? Kemudian kita juga akan bahas tentang pencemaran tanah. Apa definisi pencemaran tanah? Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian dampak yang ditimbulkan dan bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah. Mari kita mulai pembahasannya. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar terlihat asap pabrik yang memenuhi udara. Lalu, apa definisi pencemaran udara? Pencemaran udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung gas yang sangat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Dalam atmosfer bumi, kandungan oksigen kurang lebih 20%. Saat kita bernapas, oksigen berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat. Peristiwa pembakaran juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti gambar berikut. Pembakaran sampah. Dan yang paling fatal adalah pembakaran hutan. Efek samping dari pembakaran adalah gas karbon monoksida dan karbon dioksida yang dilepas bebas ke udara. Untuk memenuhi tempat tinggal, karena pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, maka penebangan liar di hutan tidak bisa dihindari. Padahal, hutan sangat kita butuhkan dalam mengurai karbon monoksida dan karbon dioksida di udara menjadi oksigen. Apa definisi pencemaran udara? Pencemaran udara adalah salah satu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan. Macam-macam pencemaran udara. Pencemaran udara primer dan pencemaran udara sekunder. Pencemaran udara primer yaitu peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan langsung dari sumber pencemar, seperti pembakaran sampah. Pada saat pembakaran sampah terjadi, maka gas karbon monoksida dan karbon dioksida langsung dilepas bebas ke udara. Sedangkan pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer bumi. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Faktor pencemaran udara. Yang pertama adalah aktivitas alam. Sebagai contoh, senyawa metana yang dihasilkan dari kotoran-kotoran hewan atau bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara. Kemudian aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, senyawa kimia buangan seperti CFC.
Apa dampak dari pencemaran udara? Bagi kesehatan, terjadinya ISPA, infeksi saluran pernapasan dan emfisema, yaitu gejala kesulitan pengangkutan oksigen. Bagi tumbuhan, abu vulkanik dari meletusnya Gunung Merapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam. Kondisi asam ini dapat mematikan tanaman yang ada pada tempat terjadinya abu vulkanik. Efek rumah kaca. Peningkatan karbon monoksida dan karbon dioksida di udara sebagai efek samping dari pembakaran dapat merusak lapisan ozon. Juga penggunaan CFC pada AC dan penggunaan aerosol pada parfum. Aerosol dan CFC terulai di atmosfer akan memicu reaksi dengan oksigen, penyusun ozon sehingga menyebabkan lapisan ozon berlubang. Pencemaran tanah. Sekarang kita akan bahas pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Faktor penyebab pencemaran tanah. Limbah domestik yang berasal dari pemukiman penduduk, kantor-kantor pemerintahan dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik ini dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat adalah senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bahan bekas bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Limbah cair dapat berupa tinja, deterjen, oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah, merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Limbah pertanian. Penggunaan pupuk sintetik melebihi ketentuan atau cara yang tidak tepat. Dampak pencemaran tanah. Dampak kesehatan: sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit. Bahkan dapat menimbulkan kematian. Terganggunya ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Remediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini terdiri atas venting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang lebih aman. Apa yang dimaksud dengan bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Demikian video pembelajaran tentang pencemaran udara dan pencemaran tanah.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Support terus channel ini dengan memberikan subscribe, klik tombol lonceng notifikasi, like, komen, dan share. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi dunia pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.